Ketika baru pertama kali diberikan masalah oleh Allah. Belum Sudah tahu, tahu Ustaz. atau belum? Belum Belum ya? tahu. Nah, Belum. belum tahu dipikirkan. Kira-kira semakin tenang atau semakin pusing? Pusing, Ustaz. Nah, padahal secara umum memang manusia bersikap seperti itu kan? Kita Ya. tahu setiap masalah yang menimpa kita itu ketika baru datang masalah itu, pasti kita belum tahu solusinya, makanya menjadi masalah. Kalau sudah tahu kan sudah tidak jadi masalah. Nah, selama ini orang terjebak di hal seperti itu. Jadi ketika kita punya hutang, kita selalu akan berpikir bagaimana solusinya. Ketika saya punya sakit, bagaimana supaya saya sembuh. Dan memang itulah pola pikir selama ini kita menjalani hidup. Padahal kalau tadi saya tanya ke Pak Andi, ternyata Pak Andi pun ketika baru punya masalah, pasti Pak Andi tidak tahu solusinya. Nah, sudah tidak tahu dipikirkan. Logikanya, berarti kita memikirkan yang tidak tahu kan, Pak? Iya, betul. Nah, disinilah akhirnya manusia menjadi bingung, menjadi pusing, akhirnya stres di dalam menjalani masalah hidup. Lah, terus kalau gitu apa yang harus dilakukan? Itu kan pertanyaan kedua. Baik, saya jelaskan. Kalau saya sekarang, karena saya kemarin disampaikan bahwa yang saya sampaikan adalah pengalaman saya pribadi dulu ketika saya punya perusahaan bangkrut, punya masalah, hutang 2 miliar, saya akan dipenjara dan lain-lain. Waktu itu saya pola berpikirnya sama. Terus akhirnya guru saya mengajarkan, kalau seperti itu kelamaan Mas Oke. Loh terus apa yang harus dilakukan? Akhirnya guru saya merubah pola berpikir saya, guru saya bertanya, misalnya kalau Mas Oke sudah tidak tahu solusinya, pakai cara yang kedua. Apa cara yang kedua? Dia nanya kepada saya mau nanya kepada Pak Andi. Pak Andi percaya tidak bahwa semua masalah hidup, kalau Allah yang menolong selesai? Percaya atau tidak? Insya Allah percaya, Ustaz. Seberat apapun, sesulit apapun, kalau Allah menolong pasti selesai ya? Baik, Insya Allah percaya. pertanyaan saya sekarang. Berarti kalau Pak Andi sudah paham ini, berarti ketika punya masalah tuh Pak Andi berpikir solusinya, atau bagaimana caranya Allah menolong? Seharusnya bagaimana cara Allah menolong, Ustaz? Nah, di sini kata kuncinya, Pak. Jadi ternyata orang pusing, orang bingung itu karena terjebak ketika punya masalah, bagaimana solusinya. Kalau saya sekarang, yang kami lakukan sekarang di Ridho Allah itu, lebih baik saya pakai cara yang kedua adalah bagaimana caranya Allah menolong. Dan ternyata caranya Allah menolong, di minggu kemarin saya jelaskan, ternyata Allah punya syarat. Yaitu syaratnya adalah di surat Al-Baqarah ayat 153, ya ayyuhallazina amanu ista'inu bisobri wasola, innallaha ma'asobirin. Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Artinya kalau kita ingin ditolong Allah dalam setiap permasalahan kehidupan, berarti kita harus percaya, satu, beriman dengan benar, yang kedua, sabar dengan benar, yang ketiga, sholat dengan benar. Kalau Bapak Ibu melakukan ini semua, maka ketika Bapak Ibu menjalani masalah, jangan kaget. Masalah akan mudah terselesaikan. Tinggal sekarang pertanyaannya, bagaimana beriman dengan benar, bagaimana sabar dengan benar, bagaimana sholat dengan benar. Baik, hari ini saya akan membuktikan sebenarnya untuk sholat dengan benar itu mudah atau sulit. Ya, baik, saya akan masuk sekarang. Jadi ceritanya seperti ini dulu Bapak Ibu. Kemarin saya sempat jelaskan. Waktu pertama kali saya bertemu guru saya itu tanya, Mas Oke itu sudah sholat? Oh, saya bilang Pak Guru, kalau sholat apa yang saya kurang? Saya bilang tahajud 11, duha 12, rawatib 12. Saya lakukan semua Bapak dan Ibu. Kenapa? Karena saya ingin ditolong Allah, karena saya yakin dengan ayat ini. Tapi kenyataannya saya tidak ditolong-tolong. Akhirnya guru saya tanya balik. Berarti sholat Mas Oke yang belum benar atau ayatnya yang salah? Waktu itu lalu saya bilang, oh pasti sholat saya yang belum benar, tolong ajarkan. Akhirnya guru saya mengajarkan, lalu saya mempraktekkan, alhamdulillah permasalahan saya 2,5 bulan selesai masalah saya Pak. Nah, sekarang saya akan ceritakan, mohon maaf ya kepada Bapak Ibu semua. Ya, Pak Andi dan semua jamaah yang hadir pasti sudah merasa sholat, betul ya? Sudah merasa sholat. Pertanyaan kedua, ketika Bapak Ibu sholat itu biasanya pikirannya fokus atau jalan-jalan? Biasanya. Jalan-jalan, Ustaz. Secara umum. Nah, mari. Ini kasus seperti saya. Sama seperti saya. Saya waktu itu sudah merasa sholat, tapi ketika dicek guru saya, ternyata saya jalan-jalan. Loh, saya bilang, kenapa Pak Guru? Emang apa hubungannya dengan pikiran jalan-jalan atau tidak fokus? Akhirnya guru saya buka ayat, Pak. Silahkan Pak Budiman. Ayatnya di surat 107,
ayat 4 dan 5. Ya, surat Al-Ma'un ayat 4 dan 5. Mungkin share screen-nya bisa dibuka. Saya akan baca artinya saja supaya Bapak Ibu paham ya. Kita buka surat 107, surat Al-Ma'un ayat 4 dan 5. Dan ini saya kenal sekali Pak waktu itu, Pak. Ya. Bapak Ibu perhatikan ayatnya. Nah, di sini Allah berfirman di surat 107 ayat 45, maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai dari sholatnya. Nah, kalau Bapak Ibu perhatikan, mohon maaf ya, saya mau nanya kepada Pak Andi, maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai di dalam sholat. Saya mau nanya, Pak Andi. Menurut Pak Andi, maksud Allah berfirman, orang celaka, orang sholat tapi celaka, yaitu orang-orang yang lalai. Maksud Allah berfirman lalai itu apa maksudnya, Pak? Orang lalai itu apa? Baik ya, saya jelaskan ya. Tentunya Gimana? ada yang terlewat ya, Tat ya. Apanya? Ketika kita sholat, ada yang terlewat dalam sebuah Oke. sholat Salah itu. satunya itu ya, betul salah satu. Jadi Apakah gini, itu saya jelaskan. konsentrasi atau Betul. apapun itulah. Nah, Ya. karena memang ada kaitannya dengan sholat jalan-jalan. Baik ya, saya jelaskan. Jadi definisi lalai menurut tafsir Ibnu Katsir, saya pakai tafsir Ibnu Katsir saja, ya. Cirinya sholat orang dalam keadaan lalai, menurut tafsir Ibnu Katsir itu ada 3. Jadi Allah sampai berjanji, celakalah bagi orang yang sholat, yaitu orang yang lalai di dalam sholatnya. Nah, menurut Ibnu Katsir, ciri orang celaka di dalam sholat, ciri orang lalai di dalam sholat itu ada 3. 1, orang sholat, pikiran dia jalan-jalan. 1, orang celaka di dalam sholat itu 1, orang sholat, pikiran dia tidak sholat alias jalan-jalan. Itu nomor 1. Yang kedua, orang sholat tapi tidak memenuhi rukunnya sholat. Yang ketiga, orang sholat menunda-nunda waktu sholat. Nah, kalau Bapak Ibu kena saja salah satu dari ciri 3 ini, ya, berarti Bapak Ibu sholat tapi celaka. Nah, sekarang saya mau nanya kepada Bapak Ibu. Kira-kira menurut Bapak Ibu tuh ada nggak salah satunya yang termasuk dalam ciri 3 ini? 1, orang sholat pikiran jalan-jalan. 2, tidak memenuhi rukun sholat. 3, menunda-nunda waktu sholat. Kalau Bapak Ibu kena saja salah satu dari ciri 3 ini, berarti Bapak Ibu sholat tapi celaka. Kira-kira ada? Bapak dan Ibu semua? Ada ya? Nah, akhirnya ketika dikupas itu saya semakin menyadari, oh ternyata memang sholat saya yang selama ini belum benar. Meskipun waktu itu saya sudah merasa sholat. Tapi tolak ukurnya, kenyataannya saya tidak ditolong-tolong. Berarti bukan ayatnya yang salah, tapi saya yang salah dalam melaksanakan sholat. Salah satu yang saya kena itu adalah 1, sholat pikiran jalan-jalan. Yang kedua, saya menunda-nunda waktu sholat. Itulah Pak ya. Nah, jadi mari kita setuju, kita sepakat sekarang. Kalau memang Bapak Ibu berkenan, saya akan praktekkan ya ilmu yang sudah saya pelajari dulu, lalu kita buktikan. Jadi hari ini pembuktian, betul tidak kalau Bapak Ibu nanti mengikuti metode yang saya sampaikan, insya Allah Bapak Ibu tidak jalan-jalan pikirannya. Ya, karena saya memahami bahwa yang namanya pengajian itu harus bisa dipraktekkan dan dibuktikan. Bukan hanya sekedar teori, bukan hanya sekedar kajian, tapi dibuktikan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Jelas ya, Pak ya? Mari, berarti sekarang kita akan masuk bagaimana supaya sholat kita jalan-jalan. Nah, waktu itu sebelum saya diajarkan, malah guru saya itu lebih ekstrim, masuk ke ambil kalkulator. Saya bilang, buat apa Pak? Ambil. Saya ambil kalkulator, Pak. Sekarang usia masuk ke berapa? Waktu itu kalau kurang lebih, usia saya waktu ketemu guru saya usia 33 tahun, Pak. Mulai sholat usia berapa? Mulai sholat usia 7 tahun. Berarti 33 tahun, dikurang 7 tahun, saya sudah 26 tahun sholat, Bapak dan Ibu. Ya, padahal kalau Bapak Ibu renungkan, sholat itu kan cuma 1 rakaat diulang-ulang ya. Anggap saja misalnya yang wajib saja 17 rakaat. Berarti kalau hitungan saya 26 tahun dikali 17 rakaat, dikali 365 hari, berarti waktu itu saya bertemu guru saya sudah sholat 161.000 rakaat. Selama 26 tahun saya sholat, sudah 161.000 rakaat. Ditanya oleh guru saya, selama itu masuk ke sholat, kira-kira pikirannya jalan-jalan atau fokus? Kira-kira jawaban saya waktu itu apa, Pandi? Jalan-jalan. Kok tahu, Pandi? Nggak tahu, nebak aja.
Karena belum tahu kali Tat ya, belum tahu Nah, ilmunya betul. kali. Jadi ketika saya ditanya oleh guru saya pikiran jalan-jalan, memang saya jujur, ya Pak Guru, saya jalan-jalan. Dan saya tidak sadari, selama 26 tahun saya sholat, ternyata sholat saya termasuk orang yang celaka. Dan itu tidak disadari. Akhirnya saya mikir, oh iya ya. Berarti selama ini memang kita sebagai manusia itu hanya melakukan suatu ritual, tapi kita lupa. Setelah melakukan ritual itu tolak ukurnya apa? Kan begitu ya, Bapak Ibu ya? Setelah kita belajar ini tuh tolak ukurnya apa? Apakah sholat kita semakin khusyuk? Apakah kita semakin tenang di dalam menjalani hidup? Kan kita belajar beragama tuh tujuannya itu kan, Pak? Tapi kalau kita belajar beragama begini-begini aja, tetap menghadapi masalah pusing-pusing terus. Nah, terus apa bedanya sama yang tidak belajar? Yang tidak belajar pusing, yang belajar pun pusing. Jadi namanya belajar beragama, belajar ilmu agama itu harus berbeda antara yang belajar sama yang tidak. Antara yang ngaji sama yang tidak. Saya tersadarkan Pak oleh guru saya seperti itu. Akhirnya saya bilang, baik Pak Guru. Karena Pak Guru sudah mengatakan sholat jalan-jalan itu celaka, tolong ajarkan saya caranya. Akhirnya guru saya mengajarkan caranya. Apa yang terjadi? Saya langsung praktek di situ Pak dan langsung tidak jalan-jalan. Makanya saya berani mengatakan sholat khusyuk itu mudah karena saya sudah jalani. Saya sudah praktekkan. Jelas Bapak Ibu semua ini? Jadi mari kita akan belajar suatu teori, metode yang nanti disampaikan. Silakan Pak Andi dan teman-teman buktikan. Apakah setelah Bapak Ibu mempraktekkan nanti metode yang saya sampaikan, pikirannya jalan-jalan atau fokus? Kalau masih jalan-jalan, silakan protes kepada saya. Ya? Oke, kalau kita sudah siap semua, kira-kira ini jamaahnya sudah siap semua. Kalau sudah siap, mari kita akan langsung saja bagaimana supaya sholat kita tidak jalan-jalan pikirannya. Baik ya. Kita mulai dari prolog sederhana. Mohon maaf, saya mau bertanya kepada Bapak Ibu semua. Ya. Baik. Amalan yang pertama kali dihisap ketika meninggal, Bapak dan Ibu. Itu apa Bapak dan Ibu semua? Pak Andi? Pak Andi mewakili jamaah yang lain. Amalan yang pertama kali nanti dihisap ketika kita meninggal apa? Yang pertama kali dihisap? Sholat. Oh, sholat. Ya, jadi Bapak Ibu harus tahu bahwa seberat apapun masalah Bapak Ibu sekarang, ya, seberat apapun, ya, sesulit apapun Bapak hidup nanti, tetap yang pertama kali dihisap amalan itu adalah sholat. Ya, bahkan Rasul dalam suatu hadisnya sampai bilang, ketika seorang manusia sholatnya baik, maka semua amal perbuatan akan menjadi baik. Tapi kalau sholatnya buruk, maka semua amal perbuatan akan menjadi buruk. Ya, jelas ya Bapak Ibu ya. Sekarang pertanyaan saya. Kalau Bapak Ibu misalnya sholatnya setiap sholat itu pikiran jalan-jalan. Kira-kira termasuk yang mana Pak Andi? Yang baik atau yang buruk? Misalnya ketika kita sholat, kita jalan-jalan buruk. Padahal tadi Rasul bilang, sholatnya baik, semua amal perbuatan jadi baik. Sholatnya buruk, semua amal perbuatan jadi buruk. Ini kunci loh Pak, hati-hati. Dan orang kadang-kadang mungkin lalai atau tidak terlalu menggunakan ini. Jadi misalnya kalau saya mau nanya, jadi kalau Pak Andi dan semua yang hadir di sini ingin memperbaiki hidup kita, berarti yang pertama kali harus kita perbaiki dari mana Pak? Kalau dari hadis ini? Dari sholat. Dari sholatnya Pak. Nah, kalau sholat pikiran kita jalan-jalan, mari kita perbaiki. Jadi yang pertama, Rasul bersabda dalam suatu hadis, ketika seorang sholatnya baik, maka semua amal perbuatan akan jadi baik. Tapi ketika buruk, maka semua amal perbuatan akan jadi buruk. Ya, jelas Bapak Ibu? Yang kedua, Allah berfirman, ya, di surat Al-Baqarah 153, hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Jadi sholat itu bukan hanya menggugurkan kewajiban Bapak dan Ibu. Salah satu manfaat sholat selain menggugurkan kewajiban adalah menolong kita ketika kita punya masalah hidup. Ya, seperti kasus saya tahun 2008, saya punya masalah besar, menurut saya tidak mungkin, akhirnya saya perbaiki sholat saya, alhamdulillah masalah saya selesai. Seperti jamaah saya sakit kanker leukemia, sakit kanker hati, memperbaiki sholat yang benar, akhirnya sembuh total. Ya, jadi sholat itu bukan hanya sekedar menggugurkan kewajiban, tapi salah satu manfaatnya adalah dia bisa menolong masalah kita. Tinggal sholat yang seperti apa. Jelas ya, Bapak Ibu ya? Baik, sekarang yang kedua. Yang ketiga ya. Definisi sholat itu apa sih? Ya, secara bahasa sederhana, Bapak Ibu. Sholat itu kan menghadap kepada Allah. Ya, jasmani kita menghadap kiblat, ruhani kita menghadap Allah. Lalu menyampaikan bacaan sholat. Ya, di situ ada pernyataan, pujian, dan doa. Lalu sesuai syarat dan rukunnya sholat. Ya,
Baik, saya ulang, Pandi. Kalau setuju, setuju ya. Sholat itu adalah menghadap kepada Allah, jasmani kita menghadap kiblat, ruhani kita menghadap Allah, lalu menyampaikan bacaan sholat. Di situ ada pernyataan, pujian, dan doa dengan bahasa Arab. Sesuai syarat dan rukunnya sholat. Setuju, Pandi? Setuju. Baik, kalau sudah setuju, kita akan kupas definisi ini satu persatu. Setelah itu nanti kita akan praktek metodenya. Baik, satu. Menghadap kepada Allah. Misalnya contoh sederhana dulu lah. Misalnya saya menghadap Pak Andi nih, ya. Saya menghadap Pak Andi nih ya. Pak Andi, saya menghadap Bapak. Nah, ketika saya menghadap Pak Andi, terus pikiran saya ke pasar misalnya. Saya menghargai Bapak nggak, Pak? Saya ngobrol dengan Bapak nih, tapi pikiran saya ke pasar menghargai Bapak nggak? Enggak. Tidak. Oke, sekarang saya mau nanya. Bapak Ibu sholat menghadap siapa? Allah. Pikiran kemana? Pikiran jalan-jalan. Apakah selama ini sholat kita menghargai Allah? Tidak. Belum tentu. Jadi di dalam metode sholat khusyuk yang pertama adalah kita harus mampu menghadap. Bagaimana caranya? Nanti kita praktek, Pak. Nanti kita buktikan. Ya. Jadi yang pertama, langkah pertama adalah kita harus mampu menghadap. Seperti apa? Kita buktikan. Ya. Jadi pertama menghadap kepada Allah, berarti harusnya pikiran kepada Allah. Bagaimana caranya? Kita buktikan. Nomor 2. Setelah menghadap, kita menyampaikan bacaan sholat. Ya, kan tadi menyampaikan bacaan sholat ya. Baik, saya mau nanya kepada Pak Andi dan kepada jamaah. Yang namanya menyampaikan itu, yang benar kita harus tahu apa yang disampaikan atau boleh tidak tahu? Yang namanya menyampaikan. Harus tahu. Harus tahu, lucu dong kalau enggak ya. Misalnya contoh, saya ingin pinjam uang ke Pak Andi. Saya ngomong, Pak Andi saya pinjam uang. Terus Pak Andi ngomong, Pak Oke ngomong apa? Enggak tahu. Kira-kira lucu kan? Nah, sama ya. Yang namanya menghadap kepada Allah lalu menyampaikan, berarti kita harus tahu apa yang disampaikan. Nah, saya ditanya oleh guru saya. Coba Mas Oke, saya mau nanya. Mas Oke waktu at-tahiyat, Mas Oke tuh ngomong apa? Saya bilang at-tahiyatu, mubarakatu, sholawatu, toibatulillah. Apa artinya Mas Oke? Kira-kira waktu itu saya bisa jawab nggak Pak Andi? Menebak aja, kira-kira. Kok Pak Andi tahu saya nggak bisa jawab? Bisa. Oke, saya tanya ya. Enggak, ini kan waktu saya diskusi dengan Iya. guru saya, kan definisi menyampaikan itu adalah kita harus tahu apa yang disampaikan. Kan itu logikanya. Nah, saya bertahun-tahun sholat, ditanya oleh guru saya. Coba Mas Oke waktu di at-tahiyat pertama. Mas Oke itu ngomong apa? At-tahiyatu, mubarakatu, sholawatu, toibatulillah. Ditanya balik. Mas Oke artinya apa? Kira-kira ini secara umum aja. Kira-kira Pak Andi, menurut Pak Andi, saya waktu itu tahu nggak Pak? Saya jawab apa? Mungkin tahu artinya kali ya? Tidak. Oh enggak. Jadi waktu ditanya at-tahiyatul mubarakatuh shalawatu thayyibatulillah, saya nggak tahu Pak apa yang saya sampaikan. Bayangkan Pak, 161.000 rakaat saya sholat selama 26 tahun, saya tidak mengerti apa yang disampaikan. Saya tidak tahu ya, mungkin jamaah di ruangan ini paham artinya ya, at-tahiyatul mubarakatuh shalawatu thayyibatulillah, mungkin ada yang tahu? Pasti ada yang tahu ya? Masa enggak ya? Ah, udahlah anggap misalnya ada yang tahu, ada yang tidak ya. Nah, bayangkan Pandi, saya sholat bertahun-tahun, saya tidak mengerti apa yang disampaikan. Mari kita buka dulu, kenapa harus mengerti apa yang disampaikan? Surat An-Nisa, surat 4 ayat 43. Ya, silahkan Pak Budiman, dibuka screen-nya. Kita buka surat An-Nisa. Oke, ayat 43, surat 4 ayat 43. Lihat ya, Bapak Ibu perhatikan ayatnya. Hai orang-orang yang beriman. Saya ambil teks yang paling atasnya saja. Ya, janganlah kamu sholat. Ya, sedang kamu dalam keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kau ucapkan. Oke, saya mau nanya kepada Bapak dan Ibu semua ya. Orang mabuk tuh apa Bapak dan Ibu? Orang mabuk tuh? Kalau menurut ayat ini, orang mabuk tuh ngomong, tapi tidak tahu apa yang diomongkan kan? Itu orang mabuk kan? Lah terus apa bedanya dengan kita Bapak dan Ibu? Bertahun-tahun kita sholat at-tahiyatul mubarakatuh sholawatu thayyibatulillah. Tapi kita tidak mengerti apa yang disampaikan. Berarti sholat kita selama ini mabuk atau tidak? Mabuk. Halo? Ya, mabuk. Nah inilah Pak yang terjadi. Realitanya memang seperti itu. Ya. Ternyata saya berkeliling di kota-kota di Indonesia. Kenyataannya orang-orang tidak mudeng dengan masalah ini.
Padahal salah satu cara untuk fokus di dalam sholat adalah kita harus mengerti apa yang kita sampaikan. Bertahun-tahun saya sholat dari kecil sampai sebesar waktu itu, ternyata saya tidak mengerti apa yang disampaikan. Jadi yang kedua, dalam metode sholat khusyuk kita harus mengerti apa yang kita sampaikan. Jelas Bapak dan Ibu ini ya? Baik. Atau contoh yang ketiga, ya, misalnya di dalam Al-Fatihah, ya. Al-Fatihah itu 7 ayat dengan bismillah ya. Nah, kalau Bapak Ibu renungkan, di dalam Al-Fatihah ini, 4 ayat pertama, itu kan pujian kepada Allah. Dari bismillah sampai Malik Yaumiddin, itu memuji Allah. Berarti kalau namanya memuji Pak Andi, saya mau nanya ya, misalnya saya memuji Pak Andi, berarti sikap kita tuh mengeluh, memohon, atau memuji? Yang namanya memuji, sederhana kan? Memuji. Nah, harusnya sikap kita memuji. Jadi di ayat yang 4 ayat pertama, di dalam membaca Al-Fatihah harusnya muncul rasa pujian. Itu yang pertama. Terus yang kedua di ayat yang kelima, itu kan pernyataan kepada Allah. Iya kana budu, wa iya kana stain. Hanya kepada engkaulah aku menyembah, dan hanya kepada engkaulah aku mohon pertolongan. Di ayat yang ke-6, itu kita memohon Pak kepada Allah. Berarti muncul rasa memohon, ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah ya Allah kami jalan yang lurus. Atau kalau saya memohon Pak Andi tolong saya. Berarti kan ada rasa dalam mengucapkan kan Bapak dan Ibu? Baik, sekarang pertanyaan saya. Berarti ketika kita mengucapkan Al-Fatihah, ada berapa rasa Pak yang harusnya sebenarnya terjadi dalam diri kita? 3 ya. 1, pujian. Pujian. 2, pernyataan. 3, permohonan. Berarti ketika kita membaca Al-Fatihah, sikap rasanya sama atau beda Pak harusnya Pak? Beda. Harusnya beda. Antara 4 ayat pertama, lalu ayat yang kelima pernyataan, dan ayat yang ke-6 permohonan, sikapnya harusnya beda. Karena pujian, pernyataan, dan permohonan itu berbeda. Saya mau nanya kepada Bapak dan Ibu sekalian yang hadir di sini. Bapak Ibu kalau baca Al-Fatihah selama ini, sikapnya sama atau beda selama ini? Flat. Sama saja atau flat-flat saja. Lah terus bagaimana kita bisa khusyuk? Bagaimana kita bisa fokus kalau selama ini dalam penyampaian pun kita tidak ada rasa? Misalnya contoh lah, saya ngomong ke Pak Andi, saya mau mohon nih Pak. Harusnya sikap saya mohon. Saya cuma ngomong, Pak Andi minta uang dong. Kira-kira Pak Andi seneng nggak lihat sikap saya begitu? Itu sikap memohon bukan Pak? Nyebelin tuh. Nah, jelas ini Bapak Ibu ini? Yeah. Jadi mari kita luruskan bersama, kenapa kita harus mengerti apa yang disampaikan? Supaya muncul sikap, supaya muncul rasa. Ketika muncul rasa, ujung-ujungnya adalah muncul rasa menghormati Allah. Jelas Bapak Ibu ini? Jadi poin yang kedua adalah kita harus mengerti apa yang disampaikan supaya kita mengerti apa rasa yang harus kita sampaikan kepada Allah. Jadi 1, kita harus mampu menghadap, artinya pikiran tidak boleh jalan-jalan. Yang kedua, kita harus mengerti apa yang disampaikan. Oke, yang terakhir yang ketiga, sesuai syarat dan rukunnya sholat. Ya, baik. Secara umum pasti Bapak Ibu paham. Rukun itu apa, Bapak dan Ibu? Rukun? Urutan. Rukun itu adalah yang wajib. Yang wajib. Nah, kita laksanakan. Ya, mohon maaf Bapak Ibu, mungkin bisa di chat juga jawab. Rukun sholat ada berapa Bapak dan Ibu? Wajib ya, berarti harus kita jalani ya. Berarti Bapak Ibu harus menguasai ya. Baik, rukun sholat itu secara umum, bicara biasanya orang secara umum 13. Ya. Ada 13, ada 17, ada 21. Ya. Tapi saya nggak bahas itu, saya akan ambil. Jadi rukun-rukun itu harus kita jalani, Pak. Harus kita lakukan. Karena syarat sahnya melakukan sholat. Baik. Rukun sholat ada 13. Baik, sekarang saya mau nanya kepada Pak Andi dan semua jamaah yang mewakili. Ya. Bapak Andi pernah dengar namanya salah satu rukun sholat namanya tumaninah? Tumaninah pernah dengar? Baik ya. Baik, tumaninah itu apa Bapak dan Ibu sekalian? Tumaninah itu? Oke, ya. Supaya Bapak Ibu paham dulu, ya. Kira-kira tumaninah itu apa? Jadi saya jelaskan ya. Jadi tumaninah itu artinya adalah berhenti sejenak, ya. Dan ini wajib dilakukan di dalam sholat karena termasuk salah satu rukun sholat, ya. Jadi tumaninah itu adalah wajib kita lakukan, ya. Baik, saya mau nanya sekarang kepada Bapak dan Ibu. Karena wajib berarti tidak suka kita harus menjalani dan melakukan dan harus tahu fungsinya apa. Baik, saya mau nanya kepada Pak Andi dan semua yang hadir di sini, fungsinya tumaninah itu apa Pak? Fungsinya?
Gak apa-apa, pokoknya salah Supaya benar lebih, jawab aja, nggak masalah. supaya lebih konsentrasi, Tat. Oke, berarti salah satu fungsi tumanina adalah konsentrasi atau fokus di dalam sholat. Betul ya Pak Andi ya? Berarti kalau Pak Andi sekarang sholatnya selalu jalan-jalan, berarti tumanina nggak selama ini? Enggak. Padahal tumanina itu rukun kan? Ya, Kalau rukun tuh berarti kalau tidak dilaksanakan sah tidak Pak? tidak sah. Nah, berarti kalau sholat jalan-jalan sah nggak Pak? Tidak sah. Oke. Nah, ini salah satu masalah saya dulu yang saya merasa sudah sholat. Baik, saya jelaskan ya. Fungsi tumanina itu apa? Tumanina itu adalah berhenti sejenak. Fungsinya untuk apa? Fungsinya ada dua, Pak. Satu tumanina gerakan, ya. Satu tumanina ucapan. Apa itu tumanina gerakan? Tumanina gerakan adalah berhenti sejenak di antara dua ayat. Tumanina ucapan adalah berhenti sejenak di antara dua ucapan atau dua ayat, ya. Baik, karena di sini live, kalau misalnya saya ketemu langsung, saya bisa praktekkan tumanina gerakan ya. Tapi tumanina gerakan saya skip dulu. Silahkan Bapak Ibu lihat YouTube saya jelaskan itu tumanina gerakan. Tapi yang saya jelaskan sekarang tumanina ucapan dulu aja. Baik, apa itu tumanina ucapan? Berarti berhenti sejenak di antara dua ayat atau dua ucapan. Fungsinya untuk apa sih? Oke, saya praktekkan. Misalnya saya mau sholat, ya, saya mau sholat. Kan tadi saya bilang sholat itu menghadap kepada Allah, lalu menyampaikan bacaan sholat. Ya, pertanyaan saya, yang namanya menyampaikan, berarti yang benar tuh kita tahu dulu baru kita sampaikan, atau disampaikan dulu terus baru tahu. Mana yang benar, Pak? Ini simpel. Yang namanya menyampaikan, kita tahu dulu baru ucapkan. Baik, jadi namanya menyampaikan itu kita tahu dulu baru kita sampaikan. Setuju ya, Bapak Ibu ya? Berarti sekarang saya mau praktek sholat nih. Misalnya saya akan baca Al-Fatihah, ya. Tadi saya jelaskan Al-Fatihah itu 4 ayat pertama pujian, ayat yang kelima pernyataan, ayat yang keenam permohonan. Berarti saya harus tahu dulu, ya. Oke, saya misalnya sholat. Menyampaikan, menghadap, lalu saya akan menyampaikan dengan tumanina. Allahu Akbar. Saya sholat ya. Nah, berarti sebelum saya membaca Alhamdulillah atau Bismillahirrahmanirrahim, berarti kan saya harus tahu dulu kan Pak, oh ini saya memuji Allah. Berarti muncul rasa memuji. Ini fungsi yang tumanina itu di sini. Muncul rasa memuji. Lalu saya sampaikan dengan penuh rasa pujian, Bismillahirrahmanirrahim. Tumanina. Untuk apa tumanina? Sebelum saya menyampaikan ayat berikutnya, saya harus mengerti lagi. Oh, ini masih memuji Allah. Karena tadi 4 ayat pertama pujian kan? Berarti saya mengerti, Pak. Oh, baik. Saya akan munculkan rasa memuji. Baru saya sampaikan pelan-pelan. Alhamdulillahirabbil alamin. Tumanina. Misalnya dari sini saya mau pernyataan kepada Allah. Pernyataan kita ngomongnya apa tuh? Pernyataan? Iya, karena budu, wa iya, karena stain. Jadi fungsi tumanina di sini adalah sebelum kita menyampaikan bacaan sholat, kita harus mengerti dulu apa yang mau kita sampaikan. Paham Bapak Ibu ini? Ya. Berarti menurut Pak Andi kira-kira kalau orang sholat tumanina ucapan, kira-kira bakal jalan-jalan nggak pikirannya Pak? Seharusnya enggak. Tidak, karena sebelum dia menyampaikan, dia paham dulu apa yang disampaikan. Berarti kalau sekarang Bapak Ibu sholatnya pikiran jalan-jalan, pasti tidak sah. Tidak tumanina. Tidak. Jelas, Bapak Ibu ini semua. Saya mau nanya sudah berapa tahun Bapak Ibu tidak tumanina? Dari kecil. Baik, jelas ya ini ya? Oke, kalau sudah jelas, berarti sekarang kita akan praktek bersama. Karena ngaji saya seperti ini Pak. Diskusi, langsung saya buktikan ya. Pak Andi dan yang lain silahkan buktikan. Betul tidak kalau Bapak Ibu mengikuti metode saya, pikirannya tidak jalan-jalan. Ya, sesuai janji saya, kita akan praktek bersama ya. Mari, Pak Budiman, tolong di-share diagram sholat khusyunya. Mari kita akan praktek bersama-sama. Nanti setelah itu dibuktikan, nanti setelah itu silahkan ada pertanyaan, angkat tangan, protes silahkan. Kalau pikirannya masih jalan-jalan, ya. Kalau tidak jalan-jalan, silahkan digunakan metode ini. Kalau misalnya masih jalan-jalan, ini namanya metode, boleh dipakai, boleh tidak. Silahkan, Pak Budiman. Ya. Baik, dibuka diagram sholatnya. Oke, nah, oke, jelas ya. Ini Bapak Ibu semua jelas, bisa melihat? Kok sepotong ya? Nah, ini udah full ini. Nah, oke ya. Bapak Ibu bisa melihat semua ini? Mari. Sekarang kita akan buktikan. Jadi ini metodenya simpel, Pak. Langsung bisa dibuktikan ya. Bapak Ibu lihat diagram sholat yang di-share oleh admin. Ya. Coba kita lihat tulisan yang paling atas. Ternyata tulisannya adalah sholat. Tadi saya jelaskan ya. Mari saya jelaskan sebentar. Ya, sholat ya.
sholat itu yang tadi saya jelaskan di prolog adalah terdiri dari jasmani dan rohani, ya. Lalu ada tumaninah gerakan, nanti Bapak Ibu lihat di YouTube saya aja. Lalu ada tumaninah ucapan, lalu memenuhi syarat dan rukunnya sholat. Jelas ya Pak Andi ya? Tadi saya sudah jelaskan ya? Oke. Sekarang tolong Pak Budiman, kita fokus ke yang 1-7-nya aja. Diperbesar 1-7-nya, yang itu bisa diperbesar aja, nah itu di bagian itunya. Baik, supaya Bapak Ibu bisa langsung praktek. Oke, terus sedikit. Nah, oke, jelas ya ini ya, Bapak Ibu ya? Baik, sekarang Bapak Ibu silahkan buktikan dengan 7, di sini ada angka 1 untuk sampai nomor 7. Dengan 7 langkah ini, benar tidak akan membuat Bapak Ibu sholatnya tidak jalan-jalan. Ya? Oke. Siap? Bisa kita mulai? Bapak Ibu semua? Oke, kalau kita mulai. Sekarang kita masuk praktek sholat khusyuk tahap pertama. Jadi saya akan bagi 2 tahap. Nomor 1 sampai nomor 4, itu praktek sholat pertama, kita akan belajar fokus Bapak dan Ibu. Jadi yang pertama kita akan belajar fokus. Lalu yang kedua, nomor 5 sampai nomor 7, itu praktek sholat khusyuk tahap kedua. Kita akan belajar bagaimana memunculkan rasa khusyuk. Jadi ada 2 poin ya Pak ya. 1 tahap pertama, kita akan belajar fokus 1 sampai nomor 4. Lalu yang kedua, tahap kedua, nomor 5 sampai nomor 7. Siap Bapak Ibu semua? Oke. Kalau sudah siap, kita akan mulai praktek sholat khusyuk, lalu kita buktikan bersama. Nomor 1. Sholat itu harus bersuara. Tidak boleh dalam hati. Mohon maaf Bapak Ibu sekalian, ya. Ini yang saya jelaskan kondisi sendiri ya, bukan kondisi berjamaah, nanti berjamaah saya jelaskan. Mohon maaf. Menurut metode sholat khusyuk, ini saya pakai Al-Quran semua. Di dalam Al-Quran ini, Allah mengatakan sholat itu harus bersuara, tidak boleh dalam hati. Saya mau nanya, Bapak Ibu kalau sholat, selama ini biasanya dalam hati atau bersuara? Nah, sholat itu harus bersuara ya. Apa dasarnya? Pak Budiman bantu saya dasarnya. Kita buka surat itu 17 ayat 110. Ya. Surat Al-Isra ayat 110. Apakah benar sholat itu tidak boleh dalam hati dan harus bersuara? Nanti suaranya sekencang apa? Nanti dijabarkan lewat surat lagi. Lihat ya. Surat Al-Isra, surat 17, ayat 110. Nah, Bapak Ibu lihat, perhatikan. Saya baca artinya yang di tengah saja. Lihat Bapak Ibu perhatikan. Dan janganlah kamu mengeraskan suaramu dalam sholatmu. Dan jangan pula merendahkannya. Dan carilah jalan tengah di antara kedua itu. Oke, Pak Andi bantu saya. Mengeraskan tuh bersuara tidak, Pak? Suara. Oke, bersuara. Merendahkan tuh bersuara tidak? Bersuara. Oke. Mengeraskan bersuara, merendahkan bersuara. Tapi Allah bilang, tapi carilah jalan tengah di antara kedua itu. Jadi sholat itu bersuara, tapi tidak terlalu keras dan tidak terlalu rendah. Jelas Pak Andi ya? Ya. Oke. Sekeras apa suaranya? Silakan Pak Budiman buka di surat Ar-A'raf, surat 7, ayat 55. Sekeras apa suaranya? Jadi bersuara, tidak terlalu keras, tidak terlalu pelan, tapi di mana poinnya? Nah, lihat Bapak Ibu. Berdoalah kepada Tuhanmu dengan berendah diri dan suara yang lembut. Jadi bersuara tapi lembut. Cukup terdengar di telinga masing-masing. Atau bahasa umumnya disirkan. Jelas Bapak dan Ibu ini? Jadi sholat itu harus bersuara. Tidak terlalu keras, tidak terlalu pelan. Tapi cukup terdengar di telinga masing-masing atau disirkan. Oke, paham Bapak Ibu semua ini? Jadi tapi tidak boleh dalam hati ya. Jadi sholat itu harus bersuara. Oke, sekarang yang kedua, balik ke diagram itu, Pak Budiman. Ke diagramnya. Nah, kan? Jadi harus bersuara ya. Oke, silakan diagram yang kedua, Pak Budiman, yang tadi diagram sholat. Baik. Yang kedua, ya. Ternyata dalam metode sholat khusus, supaya kita fokus, tidak boleh menggunakan nafsu. Karena sholat itu harus dari jasmani dan ruhani. Berarti kalau pakai nafsu, rugi ya. Baik, kita lihat sifat nafsu itu apa? Pak Andil di bawahnya apa? Sifat nafsu itu apa? Tergesa-gesa. Oke, sekarang saya mau kejujuran dari Bapak Ibu yang hadir di sini. Bapak Ibu tuh waktu duduk di antara 2 sujud, biasanya bacanya bagaimana? Kan kita baca Rabbi Fili warhamni wajburni ya. Nah, sedangkan salah satu ciri orang sholat menggunakan nafsu itu adalah tergesa-gesa. Oke, saya mau tanya kejujuran Bapak Ibu pas baca duduk di antara 2 sujud itu biasanya bagaimana? Rabbi Fili warhamni wajburni atau Rabbi Firli warhamni. Yang mana Pak Andi biasanya? Yang pertama atau yang kedua? Yang buru-buru. Nah, berarti menggunakan ruhani atau nafsu? Nafsu.
Pasti jalan-jalan. Jelas ini Bapak Ibu ini? Jadi Ya. rumus yang kedua supaya pikiran kita fokus adalah kita tidak boleh menggunakan nafsu. Bagaimana caranya tidak menggunakan nafsu? Berarti bacanya jangan tergesa-gesa. Makanya ada tumaninah yang tadi saya jelaskan. Paham ya Bapak Ibu semua ya? Simpel kok metodenya. Nanti kita buktikan. Oke, sekarang nomor 3. Nomor 3 Bapak Ibu perhatikan. Anggota tubuh sebagai saksi. Ya, surat An-Nur ayat 24-24. Nanti mata telinga akan berbicara semua. Nah, sekarang apa hubungannya? Saya mau nanya, anggota tubuh sebagai saksi. Mohon maaf Pak, ini saya mau nanya. Mata itu digunakan untuk apa Pak? Mata? Melihat. Melihat. Sekarang pertanyaan saya, Bapak Ibu sholat, terus matanya merem. Berarti matanya sholat atau tidak Bapak dan Ibu? Tidak melihat dia. Jadi mata harus melihat ya. Jelas ini Bapak Ibu nih? Melihat apa? Melihat tempat sujud atau titik sujud. Jadi nanti mohon Bapak Ibu semua yang hadir di sini, kita akan praktek sholat. Tolong kalau Bapak Ibu sediakan titik sujud. Bisa misalnya pakai kertas yang Bapak Ibu tulis ya, dibuat titik sedikit, atau pakai handphone misalnya titik kameranya dibalik untuk praktek melihat titik. Jadi mata yang penting lihat titik sujud ya Pak ya. Nanti kita praktek itu ya. Jadi mata kita akan praktek melihat titik sujud. Silahkan Bapak Ibu kalau punya apalah, mau kertas kosong dibuat titik boleh. Yang penting mata melihat titik sujud ya. Atau mau pakai handphone dibalik, silahkan. Nanti kita praktek itu ya. Oke, sekarang yang terakhir tahap pertama, harus dalam keadaan sadar. Ya, tadi saya jelaskan ayatnya, celakalah bagi orang yang sholat, yaitu orang yang lalai di dalam sholat. Jadi nomor 4 itu harus dalam keadaan sadar. Saya mau nanya, lupa rokaat itu sadar atau lalai? Lupa rokaat. Lalai. Lalai itu termasuk yang apa Pak? Tadi Pak? Celaka. Yang celaka. Nah, sekarang saya akan menjelaskan sebentar sebelum kita praktek ya di tahap pertama ini. Saya akan menjelaskan bagaimana caranya supaya selama ini, kan Bapak Ibu sholatnya pikiran jalan-jalan nih. Nah, saya akan menjelaskan bagaimana caranya supaya sholat saya pikirannya tidak jalan-jalan. Ya, gini, atau saya menjelaskan kenapa selama ini Bapak Ibu sholatnya jalan-jalan. Nih, saya praktekkan sebentar. Mohon maaf ya, Pak Budiman. Misalnya handphone saya, Bapak Ibu ya. Ini saya mau praktek sholat misalnya. Anggaplah handphone saya ini sebagai titik sujud saya. Misalnya ini sebagai titik sujud saya ya. Nah, saya mau sholat misalnya. Kan mata harus melihat titik sujud ya. Ini kenapa Bapak Ibu jalan-jalan tuh gini. Saya menjelaskan dulu. Ini misalnya saya mau sholat. Ini titik sujud saya. Berarti saya akan melihat titik sujud. Ini saya akan praktekkan. Contoh ya. Mohon maaf Bapak Ibu semua. Berarti Pak Andi, sekarang yang saya lihat apa Pak Andi? Ini saya contoh ini titik sujud. Saya mau lihat titik sujud. Berarti yang saya lihat apa sekarang Pak? Kamera. Titik sujud. Enggak, ini misalnya titik sujud saya. Saya mau praktek ya. Nah, berarti yang sekarang saya lihat apa Bapak Ibu? Titik sujud. Titik sujud. Jadi orang sadar itu adalah ketika mata saya melihat titik sujud, berarti pikiran pun memikirkan titik sujud. Antara mata dan pikiran itu sama. Paham ini Bapak Ibu nih? Oke. Saya akan menjelaskan kenapa Bapak Ibu selama ini jalan-jalan. Gini ceritanya. Oke. Berarti kalau saya sadar itu mata saya melihat titik sujud, pikiran pun memikirkan titik sujud. Paham ya? Oke, saya sholat misalnya. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim, mata dan pikiran saya masih sadar, Pak. Berarti sholat saya masih sadar. Ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim, mata dan pikiran saya masih sadar. Melihat titik sujud. Nah, pas Ar-Rahman, tiba-tiba pikiran saya ke mall. Oke, ini jalan-jalan tuh di sini, Pak. Terus di mall ngelihat sepatu. Oke, berarti apa yang saya pikirkan sekarang? Mall dan sepatu. Sepatu ya. Oke, yang saya pikirkan sepatu ya. Berarti sekarang yang saya lihat apa, Pak? Sepatu. Nah, padahal harusnya lihat apa? Titik sujud. Harusnya titik sujud. Tapi karena pikiran kita mikirin sepatu, meskipun mata kita melihat titik sujud, tapi karena pikiran melihat sepatu, pasti yang kelihatan ini tetap sepatu. Nah, Bapak Ibu tuh jalannya di sini. Parahnya apa? Pikiran masih memikirkan sepatu, mulut Bapak Ibu tetap nyerocos bacaan sholat. Ini ngomong Al-Fatihah, ini mikirin sepatu. Betul atau tidak selama ini begitu? Tidak betul. Nah, supaya kita sadar lagi melihat titik sujud, apa yang harus dilakukan? Kan ini masih pikiran mikirin sepatu nih Pak. Supaya kita sadar lagi melihat titik sujud, apa yang harus dilakukan? Konsentrasi. Tumanina. Berhenti. Jangan coba-coba ketika Bapak Ibu pikiran masih jalan-jalan, Bapak Ibu mengucapkan bacaan sholat. Bapak Ibu diam. Diam sampai mata dan pikiran fokus lagi melihat titik, setelah sadar baru sampaikan. Jelas Bapak Ibu ini? Ini kata kuncinya ya.
Jadi kenapa selama ini orang jalan-jalan ternyata seperti itu? Karena pikiran, mata, dan telinga tidak sinkron. Paham Bapak Ibu ini semua? Iya. Oke. Kalau sudah paham, ini sampai jam berapa ya? Oke, cukup lah mungkin. Oke. Kalau sudah paham, ya, sekarang kita praktek bersama ya. Silahkan Pak Andi yang semua. Nanti kalau jalan-jalan protes sama saya. Tapi Bapak Ibu ikuti dulu metode saya yang 1 sampai 4 itu. Ya. Oke, siap? Silahkan siapkan titik sujud masing-masing. Ya. Silahkan Pak Andi, yang lain siapkan. Sudah siap titik sujudnya? Oke. Kalau sudah siap, karena posisi Bapak Ibu duduk, ya, karena posisi Bapak Ibu duduk, kita kan prakteknya membaca doa duduk di antara 2 sujud saja ya. Ya, ada 8 ya. Bantu saya. Rabbik firli, warhamni, wajburni, warfa'ni, warzukni, wahdini, wa'afini, wa'fu'ani. Oke, kita akan baca 8 permohonan ya. Akan praktek ini ya Pak ya. Jadi kita akan praktek bacanya 8 permohonan menggunakan metode yang 1 sampai 4 itu. Baik, tadi yang pertama Bapak bacanya Pak? Yang pertama? Oke, saya jelaskan yang pertama itu adalah harus bersuara. Itu loh metodenya Pak. Ya. Itu metodenya dipakai ya. Jadi yang pertama harus bersuara. Terus yang kedua jangan tergesa-gesa. Ingat ya. Terus yang ketiga mata melihat titik sujud. Oke. Dan ini yang keempat harus dalam keadaan sadar. Oke, Bapak Ibu perhatikan sebentar sebelum kita praktek. Dalam keadaan sadar tuh gini, Pak. Perhatikan dulu. Mata, pikiran, tolong nanti ikuti bacaan. Jadi ini ikuti bacaan, ya. Terus yang kedua tolong telinganya fokus mendengarkan, Pak. Jadi pikiran ikuti bacaan, telinganya fokus mendengarkan bacaan. Mata melihat titik sujud. Oke, saya kasih contoh dulu ya kepada Bapak Ibu semua. Lihat ya, saya mau praktek. Jadi 1 harus bersuara, berarti cukup terdengar di telinga masing-masing, berarti saya nanti bacanya cukup terdengar di telinga saya. Terus yang kedua, bacanya jangan tergesa-gesa, berarti saya nanti pelan-pelan bacanya Rabbik firli, warhamni. Gitu ya bacanya. Yang ketiga, mata melihat titik sujud. Yang keempat, pikiran saya fokus mengikuti bacaan. Lalu telinga saya fokus mendengarkan bacaan saya. Oke, Bapak Ibu perhatikan dulu saya. Ini penting, nanti kita praktek ya. Baik, jadi saya akan praktek dulu, Bapak Ibu perhatikan. Saya akan praktekkan yang tadi, siap ya? Saya akan baca, mata melihat titik sujud, pikiran, pokoknya nggak usah mikirin artinya dulu ya Pak ya. Pikiran ikuti bacaan, telinga fokus mendengarkan. Perhatikan. Rabbik firli. Ini ikutin, ini mendengarkan. Jelas ini? Warhamni. Ini ikutin, ini mendengarkan. Nah misalnya pas terakhir saya wajburni. Terus pas wajburni pikiran saya ke pasar. Apa yang harus saya lakukan Bapak Ibu? Berhenti sejenak. Berhenti. Wajburni. Pas ke pasar diam dulu. Fokus lagi melihat titik baru wajburni. Ini mendengarkan. Jadi kata kuncinya apa Pak? Pikiran ikuti bacaan, telinganya fokus mendengarkan bacaan. Nggak usah dulu mikirin artinya ya. Pokoknya fokus ke bacaan ya. Siap Bapak Ibu semua ini? Oke kita praktekkan ya. Mata melihat titik sujud, pikiran ikuti bacaan, telinganya fokus mendengarkan bacaan. Tolong bacanya dijeda Pak. Rabbik firli, warhamni. Jangan bacanya Rabbik firli, warhamni pasti jalan-jalan. Siap? Bapak Ibu mengerti ini? Ada pertanyaan sebelum kita praktek? Oke. Silakan kalau ada mau bertanya. Kalau tidak, kita langsung praktek dulu ya. Nanti setelah itu kita buktikan. Siap ya? Oke. Pak Andi, semua yang hadir di sini, silakan lihat titik sujud. Pikiran ikuti bacaan. Telinga fokus mendengarkan bacaan. Tolong bacanya jangan tergesa-gesa. Tenang saja. Ya? Baik. Ikuti aba-aba saya. Kita akan mulai. Siap ya? 1, 2, 3. Silakan sampaikan dengan tenang dan tumanina. Rabbik firli sampai wafwani. Jangan tergesa-gesa. Silakan. Rabbik firli, warhamni, wajburni, wafini, wafwani, wazukni, wadini, wafwani. Saya mau nanya jujur ya, kalau masih jalan-jalan bilang. Tadi Bapak Ibu fokus atau jalan-jalan? Jujur aja, nggak apa-apa. Kalau masih jalan-jalan nggak apa-apa, nanti saya sampaikan. Pak? Masih tetap. Oke, kalau masih ya, kalau Pak Andi masih, oke. Sekarang saya jelaskan lagi ya, memang harus masih jalan-jalan, karena biasanya 2 kali, 3 kali baru fokus. Oke, sekali lagi ya Pak, saya jelaskan ya. Tolong Bapak Ibu bacanya tenang, lihat ya, perhatikan.
Pokoknya si pikiran itu fokus aja ke mulut kita, Pak. Jadi nggak usah mikirin arti ya. Pokoknya pikiran itu fokus ke bacaan kita. Lalu tolong telinganya fokus mendengarkan. Jadi ini mendengarkan bacaan, ini mengikuti. Ini saya kasih contoh lagi ya. Rabbi firli. Ini mendengarkan, Pak. Warhamni. Ini mendengarkan. Mau ceclok-ceclok, mau ngaclok-ngaclok dulu, nggak apa-apa dulu ya. Ngerti, Pak ya? Jadi fokus pada satu titik. Rabbi firli. Ini mendengarkan. Warhamni. Atau kita baca yang paling gampang, ini aja lah. Bismillahirrohmanirrohim ya Pak ya. Oke, dibagi 3 jeda ya. Coba ya, nanti bacanya Bapak Ibu perhatikan. Bismillah, ini mendengarkan. Hirrohman, ini mendengarkan. Nirrohim, ini mendengarkan. Oke ya, jadi kita baca Al-Fatihah di jeda 3. Bismillahirrohmanirrohim. Ini untuk latihan ya. Baik, coba ya, kita mulai ya. Siap. Kita mulai. Fokus melihat titik sujud matanya, pikiran ikuti bacaan, telinga fokus mendengarkan. Kita mulai. 1, 2, 3. Silakan sampaikan dengan tenang. Silakan. Bismillahirrohmanirrohim. Baik. Jalan-jalan enggak? Udah mulai fokus, Tat. Nah, oke. Sekarang lanjut dulu. Nggak apa-apa, ini pelan-pelan kok. Tahap-tahap. Sekarang alhamdulillahirabbil alamin ya. Berarti 3 ya. Supaya ini fokus, Pak. Kalau cepat nggak bisa. Alhamdulillah. Supaya sadar dulu. Hirabbil alamin. 3 ya. Oke, siap. Lihat titik sujud. Pokoknya cukup terdengar di masing-masing aja. Cukup terdengar di telinga masing-masing. Pikirannya fokus ke titik sujud. Pikirannya ikuti bacaan. 3 ya. Silakan. 1. Tenang aja, Pak. 2, 3. Silakan. Alhamdulillah Hirabbil alamin. Jalan-jalan nggak, Pak? Main fokus. Jelas nggak ini? Iya. Pas nih. Mudah kan? Iya. Jadi, saya buktikan, kalau Bapak Ibu benar-benar saja mengikuti metode 1-4 tadi, belajar fokus, maka Bapak Ibu tidak akan jalan-jalan. Nah, di sini memang perlu istiqomah dan konsisten masalahnya. Karena setelah itu biasanya manusia kan berubah-berubah ya. Tapi kalau saya jadi Bapak Ibu, daripada saya sholat celaka, mending saya merubah pola sholat saya. Kan bukan merubah masalah fikihnya. Ini hanya merubah cara, adab ketika kita sholat, yaitu kita memasukkan tumaninah di dalam menyampaikan bacaan sholat. Jelas Bapak Ibu ini? Allah, Pak. Jelas Pak ya? Jadi jalan-jalan nggak tadi? Berarti terbukti nggak metode ini? Udah mulai fokus, Tat. Tidak pusing, metodenya tidak rumit-rumit, tapi bisa dijalani. Nah, ini sholat ini yang saya jalani, Pak, tahun 2008. Akhirnya saya keluar dari hutang 2 miliar, istri saya mau cerai dan saya akan dipenjara, selesai masalah saya, karena Allah menolong. Masya Allah. Simpel kan, Pak? Masya Allah. Dan rasanya lain kan? Ketika Pak Andi tadi bilang, Bismillahirrahmanirrahim. Rasanya lain, Pak. Karena kita secara tidak sadar menghormati Allah. Jelas ini? Oke, ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, kita masuk tahap yang kedua. Oh, sudah habis ya waktunya ya? Atau tahap kedua nanti ketemu lagi saya, atau gimana? Gimana Pak Budiman? Tahap kedua minggu depan aja Pak Oke. Oh, baik. Mungkin sekarang lanjutkan sesi tanya jawab aja lah. Karena khawatir ada yang belum paham atau bagaimana. Oh ya sudah, silakan. Ada berapa kesempatan Pak Budiman? Terserah. Silakan. Jadi poin kita sampai berapa menit lagi? Ini nanti sesi berikutnya ada Genki Kaizen jam 17.30. Ya, mungkin kita 10 menit sebelumnya bisa selesai. Gitu. Jadi silakan kalau ada yang mau bertanya. Ingat ya, saya tidak merubah fikih ya, Bapak Ibu ya. Yang saya jelaskan, saya tidak merubah fikih yang Bapak Ibu lakukan. Saya tidak bicara mazhab, tapi intinya adalah ini cara mudah Bapak Ibu supaya sholat Bapak Ibu tidak pikirannya jalan-jalan. Jelas ya, karena ini sifatnya metode ya Bapak Ibu. Jadi saya tidak akan membahas fikih. Kalau fikih nanti malah fokus di fikihnya, Bapak Ibu lupa tujuan utama tadi adalah tidak jalan-jalan pikirannya. Dan ternyata Pak Andi sudah praktek, ternyata Pak Andi mudah dalam mempraktekkan supaya pikiran tidak jalan-jalan kan Pak. Poinnya cuma 4 tadi, mata melihat titik sujud, bacanya jangan tergesa-gesa, ya. Terus pikiran ikuti bacaan, telinganya fokus mendengarkan bacaan, itu doang. Silakan kalau ada pertanyaan. Insya Allah bagi para jamaah yang akan mengajukan pertanyaan kepada Pak Ustadz Oke Setiawan, dipersilahkan. Jelas ya? Ya.
Kalau tidak ada pertanyaan, kalau sudah jelas, tinggal... Assalamualaikum Pak Ustadz. Oh, Insya Allah. waalaikumsalam. Silakan, Pak. Pak Gurit Nugroho, silakan. Ya. Mohon izin tanya. Ya. Ini yang barusan dijelaskan oleh Pak Ustadz bagus banget, praktikal, sangat Ya. praktikal gitu. Nah, Mm-mm. selama ini kan kalau di pendidikan formal dari mulai Betul. ya SD sampai SMA begitu, Betul. yang saya alami pribadi, pendidikan formal di sekolah itu lebih banyak mengutamakan kalau dari sisi pendidikan agamanya itu mungkin hafalan. Ya, betul. Ketimbang praktek bagaimana khususnya untuk sholat, cara yang sholat yang benar, dan barusan dari Pak Ustadz bagaimana mendapatkan fokus dan mendapatkan khusyuknya itu. Nah, apakah kalau misalnya ini juga ada faktor dari banyak dari kita, termasuk saya, yang lebih fokus ke dalam hafalannya. Bahkan hafalannya itu ya hafalan Arabnya gitu. Artinya pun, arti dalam bahasa Indonesianya pun kurang didalami. Jadi, tahu nggak bacaan sholat gitu? Oh tahu, tapi artinya apa? Kurang tahu gitu. Ya. Nah, apakah kita perlu merubah sistem dalam tanda petik sistem pendidikan agama di Indonesia secara keseluruhannya begitu? Baik. Jadi gini ya, Bapak Pak Nugroho ya, saya jelaskan ya. Saya mau nanya dulu lah. Saya akan tanya sedikit saja supaya ada gambaran. Pak Nugroho dan teman-teman semua yang hadir di sini, itu tuh belajar ilmu pengetahuan untuk apa sih, Pak? Saya mau nanya dulu aja. Sebenarnya tujuan akhirnya itu untuk apa sih, Pak? Kita belajar ilmu tuh? Tujuannya supaya menjalani hidup lebih teratur gitu kali. Artinya, kita belajar ilmu tuh untuk dipraktekkan kan, Pak? Betul tidak? Iya, betul. Kan saya belajar ilmu mobil, saya belajar ilmu nyetir mobil. Tujuan saya adalah supaya saya menjadi ahli nyetir mobil. Kan begitu kan? Nah, sekarang saya mau nanya, kita belajar ilmu sholat. Berarti kan tujuannya adalah dengan ilmu yang kita pelajari, kita berharap supaya sholat kita menjadi lebih fokus dan lebih khusyuk, kan itu kan, Pak? Iya, Pak Ustaz. Nah, jelas ya? Nah, terus bagaimana, Pak, dengan teori-teori yang sudah dipelajari? Loh, itu silahkan pelajari. Karena memang dalam hal kita belajar ilmu. Nah, saya di sini membantu Bapak Ibu mengaplikasikan. Jelas Pak Nugroho ya? Jadi pengajian saya itu membantu Bapak Ibu mengaplikasikan ilmu-ilmu yang selama ini dipelajari. Nah, ini loh aplikasinya, gitu loh Pak. Kan Bapak Ibu misalnya belajar cara mahrojnya, bacaannya seperti apa. Kan itu ya selama ini ya di dalam sholat ya. Wudunya seperti apa. Kan begitu ya Pak ya? Iya. Nah, saya membantu Bapak Ibu mengaplikasikan sekarang. Gini loh, setelah ilmu yang Bapak Ibu dapat pelajari itu, ini aplikasinya. Dan ini kita buktikan bersama. Berarti kan sinkronan, Pak, antara Bapak belajar ilmu yang kemarin dengan yang sekarang. Gitu loh, Pak. Makanya tadi saya bilang, kita nggak usah bicara fikih ya, karena Bapak Ibu pasti sudah paham secara umum. Yang kita akan bicarakan adalah sekarang prakteknya. Kan Bapak Ibu pasti sudah mendengar, harus bersuara atau disirkan. Kan pernah mendengar kan? Iya. Tumanina, kan pernah mendengar kan? Iya. Nah, di sini diaplikasikannya. Dan ternyata ketika misalnya tadi Pak Andi atau Bapak mempraktekkan, terbukti kan, Pak? Iya, terbukti. Nah, itu maksud saya. Jadi bukan artinya itu tidak belajar. Silakan tetap dipelajari misalnya cara bahasa Arabnya. Tapi Bapak Ibu harus tahu ini tujuan saya ngaji itu apa sih? Tujuan saya belajar ilmu itu apa? Oh, supaya saya praktek pas sholat. Kalau saya sudah belajar ilmu sholat, harusnya tidak jalan-jalan. Berarti kalau masih jalan-jalan, Bapak Ibu perlu sarana untuk mengaplikasikan. Nah, di ilmu ridho Allah ini, saya kebetulan dari keluarga besar ridho Allah, di keluarga besar ridho Allah ini diajarkan cara prakteknya. Salah satunya yang tadi saya sampaikan. Jelas Bapak Ibu nih? Kayak misalnya contoh, nanti kan ada kajian lagi berikutnya adalah ilmu sabar. Saya mau nanya deh ke Pak Nugroho. Kan orang selama ini sudah tahu sabar kan, Pak? Sudah tahu gitu. Kalau sabarnya sih belum tahu ya. Kira-kira Bapak Ibu sudah tahu kan yang namanya sabar kan? Iya. Nah, pertanyaan kedua. Pernah nggak Bapak Ibu ada yang mengajarkan caranya? Prakteknya bagaimana? Cara latihannya bagaimana? Goalnya setelah sabar bagaimana? Kan tidak. Biasanya Bapak Ibu cuma dijejali dalil hadisnya, ya kan? Riwayatnya. Nah, nanti saya akan ajarkan. Ada loh Pak, caranya sabar. Metodenya itu seperti apa? Cara latihannya seperti apa? Supaya Bapak Ibu dari ilmu yang sudah dipelajari selama ini bisa dipraktekkan. Jelas ya Pak Nugroho ya? Insya Allah. Jelas ya Pak Nugroho ya?
Nah, jadi sholat harus Ya. ada prakteknya dan dibuktikan. Sabar pun nanti harus ada prakteknya dan dibuktikan. Iman pun harus ada prakteknya dan dibuktikan. Nanti saya akan fokus semua untuk pembuktian, Pak. Jelas, Ya. Pak Andi ya? Ya, insya Allah, Tat. Ini ada Terima satu kasih, lagi. Pak Ustadz. Terima kasih, Pak Nugroho. Oh, Ya. Ron. Ya, ini ada satu lagi dari Pak Wais. Silakan, Pak Wais. Silakan, Pak Wais. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau nanya nih, kan kalau tadi ada tumanina ada dua ya, yang tumanina gerakan dan tumanina ucapan. Ya. Kalau misalnya untuk Al-Fatihah sih, ya insya Allah karena udah sering dibaca tumanina ini Al-Fatihah bisa lah lanjut ke ayat berikutnya. Tapi kalau misalnya untuk surat-surat pendek yang setelahnya itu nih Pak, karena biasanya kita kalau misalnya baca surat hafalan yang pelan-pelan itu lupa gitu. Oh ini udah apa nih berikutnya gitu. Oke. Itu Paham, Pak? kendalanya. Oke. Terus Saya mau nanya dulu ya. Jadi imam sholat misalnya. Karena khawatirnya begitu. Oke. Kan ini pertanyaan Bapak adalah ketika berjamaah ya, Pak ya? Iya. Nah, kan tadi saya jelaskan, yang tadi saya sampaikan itu masih metode dalam kondisi mufarid, Pak. Ya? Karena kalau berjamaah itu nanti sebenarnya di tahap kedua. Ini kan karena waktunya terbatas ya. Jadi yang tadi saya jelaskan, Bapak Ibu ya, secara umum, ini dalam kondisi sendiri dulu, Pak. Ya? Kalau berjamaah, bagaimana kalau berjamaah? Misalnya contoh, saya sih ingin bacanya pelan-pelan, misalnya Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar, imamnya langsung ruku kan begitu ya? Ya kan, maksud Bapak? Nah, nanti untuk berjamaah nanti saya bahas. Cuma sekarang yang saya tekankan dulu ya, biar Bapak Ibu jangan lupa. Pokoknya sekarang kata kuncinya, kalau Bapak Ibu ingin fokus di dalam sholat, tidak ada cara lain, Pak, dari metode tadi. Yaitu yang pertama, bersuara, cukup terdengar di telinga. Terus yang kedua, jangan tergesa-gesa. Nah, terus bagaimana Pak kenyataannya kalau berjamaah kan selalu imamnya tergesa-gesa. Nah, kalau saya Pak ya, saya biasanya praktek maksimal sholat khusyuk itu di luar sholat berjamaah. Kan ada qobla, ada duha, ada bada, ada tahajud. Kan itu nggak perlu berjamaah kan Pak? Nah, saya melatih dulu kebiasaan itu di luar sholat berjamaah. Nah, kalau berjamaah, suka tidak suka kan memang makmum wajib mengikuti imam. Jadi suka tidak suka memang Bapak harus mengikuti imam. Tapi nanti ketika Bapak mulai terbiasa dengan praktik sholat tumanina pelan yang disampaikan, insya Allah nanti secepat apapun imam, insya Allah tidak akan pengaruh kepada Bapak. Ya, nanti itu saya jelaskan di pertemuan berikutnya Pak ya. Cuman sekarang biar fokus dulu, poinnya di situ dulu Pak. Ya, biar tidak melebar dulu. Ya, oke. Jelas mungkin Bapak Ibu ini? Jadi saya jelaskan sekali lagi ya, yang saya sampaikan adalah praktikal langsung Pak. Misalnya contoh gini lah, Pak Andi misalnya punya resep nasi goreng enak sekali Pak. Ya, Pak Andi punya resep nasi goreng enak sekali. Tapi nggak pernah buat, bisa nggak merasakan nasinya, rasanya? Bisa nggak pernah merasakan rasa nikmatnya? Bisa. Pak Andi misalnya atau saya punya resep nasi goreng yang enak. Tapi saya nggak pernah buat, tapi saya bilang ini pokoknya resep enak. Tapi nggak pernah buat, bisa nggak merasakan? Nggak bisa. Tidak bisa ya? Nah, sekarang sama, Pak. Teori sholat, panjang lebar. Ya. Tapi kalau pas prakteknya jalan-jalan, berarti kan teori yang kita pelajari tidak bisa diaplikasikan kan? Nah, jadi sekarang saya menjelaskan kepada Bapak dan Ibu, mari kita belajar teori, yang dengan teori itu kita langsung bisa aplikasikan. Dan kita bisa buktikan. Sehingga nanti kita bisa merasakan nikmatnya. Jelas ya Bapak Ibu ya? Jadi Bapak Ibu paham apa yang mau saya giring ya? Intinya saya akan menggiring Bapak Ibu, sudah saatnya Bapak Ibu mulai praktek dari ilmu-ilmu agama yang Bapak Ibu pelajari selama ini. Kalau teori kan banyak Pak, kajian banyak kan? Nah ini prakteknya di sini gitu loh. Nanti Bapak Ibu akan praktek sabar. Nanti Bapak Ibu akan praktek iman. Untuk apa? Supaya Bapak Ibu ketika punya masalah ditolong Allah. Jelas Bapak Ibu semua ini? Ya? Allah. Baik, jadi kuncinya latihannya di luar sholat berjamaah dulu ya Bapak Ibu ya. Kalau sholat berjamaah ya suka tidak suka ya memang ikuti saja. Jadi kalau misalnya di qoblanya, di badanya, atau di duhanya, atau di tahajudnya. Baik, ada pertanyaan lagi? Kalau tidak ada pertanyaan mungkin itu dulu ya. Jadi tahap pertama ini, tadi Bapak Ibu harus paham, kita akan belajar fokus. Cara supaya gampang Bapak Ibu harus melatih. Rugi Bapak Ibu, masa kita dari kecil sampai sebesar ini sholat jalan-jalan terus. Nah terus kapan kita fokusnya? Saya tuh ngerinya gini Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu ditanya sama anak Bapak Ibu. Misalnya saya nyuruh sholat ke anak saya. Hafiz kamu sholat. Emang Bapak kalau sholat khusyuk? Nah kalau saya bilang jalan-jalan, terus si Hafiz juga jalan-jalan, kira-kira apa bedanya dong saya sama Hafiz anak saya? Kalau misalnya saya sebagai orang tuanya sholat jalan-jalan. Hafiz pun anak saya tetap jalan-jalan. Kan akan jadi lain Pak. Jelas ini Bapak Ibu ini? Baik.
Pertanyaan mungkin masih nyambung pertanyaan Insya Allah. kalau pelan. Ya, saya bilang Bapak Ibu, pelan-pelan itu kan tergantung masing-masing. Tadi saya bilang. Ini maksudnya untuk latihan pertama di luar sholat berjamaah ya Bapak Ibu ya. Kan tadi kayak gini lah. Bismillahirrahmanirrahim. Kan pelan-pelan tiap orang berbeda-beda. Cuman tadi kata kuncinya pokoknya pikiran harus fokus mengikuti bacaan, lalu telinganya harus fokus mendengarkan, mata melihat titik sujud. Nah, gini aja Bapak Ibu, kan ada pertanyaan lagi. Pak, kalau di masjid kalau karpetnya nggak ada titiknya bagaimana? Awas jangan nitikin karpet ya Pak ya. Gini caranya. Kalau misalnya di masjid yang karpetnya polos, saya biasanya bawa sejadah yang kecil Pak. Kan sejadah yang kecil itu suka ada titik atau tanda ya. Nah itu sebagai acuan saya melihat titik sujud Pak. Itu caranya. Pokoknya masalah bacaan itu silahkan Bapak Ibu yang tahu sendiri ya. Apakah Bapak Ibu tergesa-gesa atau tidak. Ini kan tadi saya praktek karena latihan saja. Ya, karena latihan saja. Harusnya kan nggak dijeda-jeda. Tapi ini supaya Bapak Ibu tahu, oh ternyata kalau saya sedikit pelan, saya bisa tidak tergesa-gesa, ternyata saya bisa fokus. Itu aja Bapak dan Ibu. Jelas ya Bu ya? Jadi kalau untuk bacaan itu silakan masing-masing. Terus yang inilah, yang tadi Bapak tanya, kalau baca surat pendek bagaimana? Saya mau nanya, rukunnya sholat itu kan sebenarnya di Al-Fatihah kan Pak? Iya, Untuk membaca surat pendek kan sunnah kan Pak? Iya. Ya? Nah, jadi kalau saya sarankan, kan nggak perlu harus sampai baca Al-Baqarah baru sah sholatnya kan nggak kan Pak? Enggak, iya. Nah, ambil saja bacaan-bacaan yang ringan lah, misalnya Al-Ikhlas, An-Nas, dan itu kan mudah untuk memahami artinya Pak. Ya, Iya. Ini baru tahap pertama ya Bapak Ibu ya. Pokoknya Bapak Ibu tadi yang penting fokus yang tadi saya sampaikan saja, pikiran ikuti bacaan, telinga fokus mendengarkan. Pokoknya jangan dengerin, jangan fokuskan dulu arti bacanya, jangan ya. Kata per kata di dalam mengucapkan bacaan, biar si pikiran itu sadar apa yang mulut sampaikan. Itu aja Bapak Ibu sementara. Ya. Karena memang materi sholat ini agak lama Bapak Ibu. Ya, insya Allah, Tat. Ya, silakan. Udah ya? Ada lagi pertanyaan, Tat. Dari... Silakan kalau ada pertanyaan. Silakan kalau ada jamaah. Ini ada dari Bu Yeni. Ada yang mau ditanyakan apa gimana? Baik, kalau tidak, yang penting Bapak Ibu ada gambarannya ya. Jadi kalau untuk surat-surat pendek, Bapak Ibu jangan terlalu terbebani ya. Karena rukun sholat itu yang wajib dalam sholat itu membaca Al-Fatihah. Kalau rukun berjamaah, makmum wajib mengikuti imam. Itu nanti ada caranya sendiri. Ya. Jadi kan kalau tadi ini praktek untuk sendiri dulu. Jadi pikiran ikuti bacaan, telinga fokus kita mendengarkan bacaan. Baik. Ya, insya Allah para jamaah, ini masih ada waktu sampai jam 17:20. Jika masih ada yang mau ditanyakan, silakan. Baik, kalau tidak saya jelaskan masalah berjamaah ya. Ya, insya Allah, Tat. Oke, jadi tadi saya jelaskan kepada Bapak dan Ibu. Pokoknya Bapak Ibu latihannya di luar sholat berjamaah ya. Yang tidak perlu berjamaah kayak tahajud, qobla, bada, duha, kan itu nggak perlu jauh. Silakan latihan. Kan mau pelan-pelan juga nggak akan diomongin orang soalnya. Kalau berjamaah pelan-pelan nanti diprotes. Nah, sekarang kasus berjamaah. Ya, saya mau nanya. Rukun berjamaah adalah makmum wajib mengikuti imam. Makmum wajib mengikuti imam. Tadi saya bilang, kalau kita mufarid sendiri, kan pikiran ikuti bacaan, terus telinga fokus mendengarkan. Kalau sendiri ya, kalau berjamaah dibalik Pak. Berjamaah kalau yang dikeraskan, misalnya maghrib, isya, dan subuh, itu dibalik. Pikiran dan telinga kita fokus mendengarkan bacaan imam. Jelas Pak? Kan kalau sendiri, ini mengikuti mulut kita, ini mendengarkan mulut kita. Kalau berjamaah, berarti pikiran dan telinga kita fokus mendengarkan bacaan imam. Jelas Bapak Ibu nih? Nah, terus kalau yang disyirkan bagaimana? Misalnya jamaah zuhur dan asar. Kan kalau zuhur dan asar kita membaca sendiri-sendiri kan Pak? Misalnya Mbak Andi baca, baru Alhamdulillah misalnya. Terus imam ruku. Yang dilakukan apa Pak? Kita ruku saja. Ya, jelas Bapak Ibu? Jangan karena ingin fokus terus manteng ya. Janganlah. Pokoknya rukunnya makmum wajib mengikuti imam. Jelas ya Bapak Ibu ya? Nah untuk latihannya silahkan praktek saya ulang di luar sholat berjamaah dulu. Sampai si ruhani terbiasa sholat itu nanti pelan-pelan, nanti akan lama-lama terbiasa. Insya Allah Bapak Ibu tidak akan kesulitan lagi. Karena ini awal, ini praktek latihannya. Baik, jelas Bapak Ibu semua ini? Insya Allah. Baik, kalau sudah jelas, mungkin itu saja dulu. Nanti pertemuan berikutnya kita langsung masuk tahap yang kedua ya. Supaya Bapak Ibu bisa merasakan rasa khusyuk itu bagaimana. Ya, jadi step by step. Baik, mungkin Pak Andi, Pak Budiman, itu dulu ya, karena di Indonesia sudah azan. Ya. Ya. Alhamdulillah. Terima kasih. Mungkin dari saya cukup sekian ya, Pak ya.
Saya Ya, tutup alhamdulillah. closing-nya. Jazakallah khairan katsira Pak Sama. Ustadz Oke Setiawan atas waktu yang diberikan kepada kami berbagi ilmu seputar sholat khusyuk. Insya Allah pada pekan depan kita akan ikuti lagi pemaparan dari Pak Ustadz Oke Setiawan seputar sholat khusyuk. Kita tutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanahu wa bihamdi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Andi dan Terima jamaah. kasih Pak Budiman. Insya Allah ketemu minggu depan Pak Andi. Insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Andi ya. Minggu depan juga. Amir, siap salam Mir. Mantep. Apa ya mantep? Yang pertanyaannya mantep lah. Mohon doanya Mir. Masya Allah kangen kita ini menjamaah. Indah. Amin. Insya Allah Mir ya. Terima kasih. Saya lanjut siapin sesi berikutnya ya. Assalamualaikum. Udah siap Pak Budiman. Mah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Mohon maaf ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.